Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Damayanti dan salah satu teman saya. Nama aku Dinamisha Adriana. Kami dari kelompok 9 di sini ingin mendiskusikan tentang bank swasta nasional, yaitu apa sih? Bank Danamon. Betul. Buat teman-teman yang nggak tahu Bank Danamon, yuk mari ikut kami dalam diskusi hari ini. Kita tidak hanya berdua, tetapi ada teman-teman kami juga. Gak seru gak sih kalau berdua doang? Betul. Yuk, mari kita perkenalkan teman-teman kita yang lainnya. Nah, di sini kita nggak berdua aja nih. Kita ada dua lagi teman kita, yaitu... Halo, nama aku Rizka Dinda Amanda. Halo, nama aku Aulia Cahyani. Nah, kami ini dari kelompok 9 beranggota 4, yaitu di sini tujuan kita ingin mendiskusikan tentang Bank Danamon. Di sini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih tentang Bank Danamon? Aku tahu Bank Danamon. Apa sih? Apa sih? Jadi, Bank Danamon itu salah satu bank swasta nasional terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Nah, termasuk nih perbankan retail, pembiayaan, layanan korporat. Jadi, bank ini tuh didirikan pada tahun 1956 dan sejak saat itu telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan yang terpercaya di negara ini. Jadi kepemilikan Bank Danamon ini dimiliki oleh Mitsubishi UFJ Finance Group yang memiliki sebagian besar saham di bank tersebut. Selain itu juga ada pemegang saham lain yang memiliki kepentingan di bank ini. Halo guys, di sini aku akan menambahkan informasi tambahan mengenai Bank Danamon. Jadi, per 31 Maret 2024, perusahaan mengolah aset konsolidasi sebesar 227 triliun dengan anak usahanya, yaitu PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Adira Finance, dalam hal kepemilikan saham sebesar 92,47%. Nah, saham Danamon ini dimiliki oleh MUFG Bank dan 7,53% lainnya oleh Publi. Jadi siapa sih komisaris utama Bank Danamon? Nah, jadi komisaris utamanya yaitu Yasushi Itagaki, merupakan warga negara asal Jepang. Nah, berusia 60 tahun, berdomisili di Jepang. Nah, beliau ini diangkat menjadi komisaris utama perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan 31 Maret 2023. Terus latar belakang beliau ini lulusan dengan gelar sarjana hukum dari Kyoto University pada tahun 1987. Lalu siapa sih direktur utama Bank Danamon ini? Nah, jadi direktur utamanya yaitu Daisuke Ejima, warga negara asal Jepang, berusia 56 tahun, berdomisili di Indonesia. Beliau ini diangkat menjadi direktur utama perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 31 Maret 2023. Tugas dan tanggung jawab Ejima yaitu memimpin direksi perseroan dan mengawasi keseluruhan bisnis dan operasional bank. Nah, pada Maret 2024, Danamon ini didukung oleh jaringan sebanyak 856 kantor cabang konvensional, unit syariah, dan cabang, serta jaringan bisnis anak perusahaan, dan jaringan ATM, ATM bersama, Prima, dan Alto, dengan total lebih dari 60.000 unit tersebar di 34 provinsi. Selain itu, ada layanan offline, produk dan layanan Danamon juga dapat diakses secara online melalui Dibank Pro untuk nasabah perorangan dan Danamon Cash Connect untuk nasabah bisnis. Nah, selain itu juga, Danamon juga menyediakan 24 jam melalui layanan SMS Banking dan layanan call center Halo Danamon. Jadi, bagaimana sih kaitannya Bank Danamon ini dengan Bank Indonesia, LPS, dan juga OJK? Aku akan menjelaskan ya. Jadi, Bank Indonesia ini bertugas untuk mengatur dan menjaga stabilitas moneter, termasuk suku bunga dan juga inflasi. Nah, Bank Danamon ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti ketentuan mengenai cadangan kas dan juga likuiditas. Nah, Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah di bank, termasuk Bank Danamon juga ya, hingga batas tertentu. Ini tuh memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menempatkan dananya di bank. Terus dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan.
Nah, jadi Bank Danamon ini tuh harus mematuhi berbagai peraturan yang ditetapkan oleh OJK terkait praktik perbankan yang sehat dan juga transparan. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mengetahui tentang Bank Danamon lebih dalam, bisa dengan membuka situs web yang ada di sini ya. Selain itu, di Bank Danamon juga memiliki penghimpunan dana. Di sini ada yang tahu nggak apa aja nih? Aku bisa menjelaskan tentang bagaimana penghimpunan di dalam Bank Danamon ini. Tentunya itu pastinya ada giro, tabungan, lalu itu deposito. Nah, masing-masing pada produk ini tentunya saja memiliki karakteristik yang memiliki keunggulannya berbeda. Nah, pada giro ini termasuk transaksi sehari-hari. Kenapa? Karena giro ini merupakan simpanan yang memungkinkan nasabahnya itu untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hariannya dengan mudah dan cepat. Nah, giro ini tuh biasanya itu digunakan oleh perusahaan atau ya individu yang memiliki kebutuhannya tuh yang tinggi gitu loh, atau transaksiannya tuh yang tinggi. Nah, dan gak hanya itu juga, giro ini itu juga bisa untuk transfer dana maupun pembelian barang atau jasa. Nah, giro ini juga memiliki keunggulannya, yaitu kemudahan dalam transaksiannya. Karena di dalam giro ini, apabila kita ingin menarik dana, itu tuh bisa dilakukan kapan saja dan menggunakan cek atau biliet giro. Nah, lalu pada kekurangannya ini, giro ini memiliki suku bunga yang rendah. Kenapa bisa suku bunganya rendah? Karena giro ini umumnya memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan tabungan maupun deposito. Lalu kalau tabungan ini adalah menabung untuk masa depan. Pasti teman-teman semuanya pada menabung gak sih? Iya dong. Ya kan, betul kan? Nah, tabungan ini itu merupakan simpanan yang ditunjukkan untuk masyarakat umum dan dirancang untuk membantu nasabah menabung secara teratur. Nah, pada Bank Danamon ini berbagai jenis tabungan fitur yaitu memiliki keunggulan yang berbeda. Seperti tabungan pendidikan ada, tabungan haji maupun tabungan pensiun. Nah, keunggulan pada tabungan ini yaitu pertama itu ada suku bunga. Nah, tabungan ini umumnya memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena suku bunga ini lebih tinggi dibandingkan giro. Lalu kelemahannya itu ataupun kekurangan pada tabungan ini adalah batas penarikan. Teman-teman pada pasti punya ATM gak sih? Punya. Pasti kalian kalau menarik itu atau menarik tunai ataupun apa pasti ada batasnya gak sih? Benar, ada. Sesuai Jenis banknya. kartu. Iya, jenis banknya. Nah, lalu yang terakhir ini ada deposito. Deposito itu apa sih? Deposito itu investasi dalam jangka pendek. Nah, deposito ini merupakan simpanan yang memungkinkan nasabahnya untuk menyimpan dana dalam jangka waktu yang tertentu dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan giro ataupun tabungan. Nah, deposito ini cocoknya itu untuk nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, pada keunggulan deposito ini yaitu seperti suku bunganya yang tinggi, lalu keamanannya, dan jangka waktu yang fleksibilitas. Lalu pada kekurangannya ini seperti keterikatan. Kenapa? Karena nasabah itu tidak dapat menarik dana sebelum jangka waktunya itu berakhir. Jadi tanpa dikenakan itu bisa jadi penalti. Lalu ada yang tahu nggak sih contohnya dalam Bank Danamon ini? Jadi Bank Danamon ini pada tahun 2019 dia itu gabung ke MUFG. Jadi MUFG itu bank terbesar di dunia. Jadi tujuannya itu untuk memperkuat dan memperbesar nama Bank Danamon. Terus contoh-contoh inovasi Bank Danamon itu ada aplikasi Danamon online kayak di bank, di SMS, dan di card. Jadi tujuannya tuh kayak untuk mempermudah kalian buat membayar tagihan, untuk transfer, untuk pengecekan saldo secara online. Terus habis itu dia juga menyediakan produk tabungan dengan bunga yang kompetitif. Habis itu menawarkan ada namanya kredit mudah. Terus habis itu ada e-wallet dan pembayaran digital untuk UMKM. Jadi kalau kita mau bayar kan sekarang tuh udah pakai QR ya di mana-mana. Iya, betul kan betul. pakai QR. Jarang Jadi ada yang sekarang cash. kayak
Mas bisa QR gitu. Sekarang kan udah zamannya udah modern banget nih, udah gampang lah. Pokoknya apa-apa tentang tinggal QR gitu. Menurut aku sih itu. Nah, pasti tuh di Bank Danamon ada nggak sih jenis-jenis tabungannya? Ada dong, Ada kan, pastinya. pasti kan. Ada. Kamu tahu gak apa sih tuh jenis-jenis tabungan di Bank Danamon tuh? Nah, setahu aku nih di Bank Danamon ini ada jenis tabungan tuh. Yang pertama tabungan Danamon. Nah, tabungan Danamon ini paling dasar, jadi dia cocok untuk transfer sehari-hari. Terus nggak ada jangka waktunya. Terus jadi si nasabah ini bisa tarik tunai sama setoran tunai itu jadi kapan aja. Terus yang kedua itu tabungan Danamon Save Plus. Nah, tabungan ini tuh udah dirancang untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Terus si nasabah ini bisa setor dana sama tarik dana kapan aja juga dan nggak ada jangka waktunya gitu. Terus yang ketiga ini tabunganku. Nah, kalau ini biaya administrasinya bebas biaya administrasi gitu. Jadi si nasabah ini nggak akan dikenakan biaya administrasi. Terus dia bisa dapat keuntungan 1% jika tabungannya di atas 1 juta. Nah, yang keempat ini ada tabungan deposito. Nah, atau simpanan berjangka. Kalau tabungan ini ada jangka waktunya dari 1 bulan sampai 12 bulan. Nah, kalau si nasabah ini tarik atau setor dana belum waktu jatuh tempo, dia akan dikenakan bunga jauh lebih tinggi daripada tabungan reguler. Gitu sih setahu aku. Itu jenis-jenisnya. Nah, buat teman-teman kira-kira udah paham belum nih tentang Bank Danamon? Lalu dalam diskusi ini bagaimana sih kesimpulannya tentang Bank Danamon ini? Kira-kira yang bisa nyimpulin nggak ya? Jadi kayak kalau menurut aku ya, kesimpulan dari Bank Danamon ini memiliki beberapa poin utama. Seperti ada yang pertama namanya layanan terintegrasi. Bank Danamon menawarkan berbagai produk keuangan mulai dari tabungan, kredit hingga investasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masalah konsumen atau nasabahnya. Terus ada inovasi digital seperti perkembangan teknologi pada Bank Danamon, kayak tadi kita bayarnya pakai QR dengan aplikasi di bank. Terus kita bisa membayar tagihan melalui transfer. Ada juga untuk mendukung UMKM. Jadi sekarang tuh UMKM kecil maupun besar tuh semuanya udah menyediakan QR code. Jadi kita tinggal buka aplikasi di bank, kita scan QR, kita langsung udah bisa bayar. Udah semudah itu, tidak memerlukan lebih praktis, tidak membutuhkan uang cash, ya kan? Karena kan anak-anak muda zaman sekarang nih Gen Z itu pasti cashless semua kan. Jarang sekarang tuh yang megang cash kan. Pasti rata-rata mereka ada handphone, mereka udah bisa bayar semuanya Itu lebih kamu mudah. Ya itu aku, soalnya aku selalu kayak gitu. Aku jarang punya cash. Ini salah satu teman kita nih. Cashless banget. Terus abis itu Bank Danamon juga memperhatikan kepuasan nasabahnya. Jadi dia selalu responsifnya dengan baik. Kalau misalkan ada keluhan atau misalkan ada jaringan-jaringan pas mau bayar jaringannya hilang atau itu, mereka sangat responsif banget gitu Bank Danamon. Terus abis itu tanggung jawab sosialnya juga ada banget untuk berkontribusi dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat. Jadi Bank Danamon ini menunjukkan komitmennya untuk menjadi salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia dengan pendekatan yang modern dan berorientasi pada nasabah. Gitu kalau menurut aku kesimpulannya. Jelas ya teman-teman ya. Buat yang nonton gimana nih? Jelas nggak tentang Bank Danamon? Pasti udah paham kan ya? Iya. Tentunya dong kalau kalian menyimak ya. Iya, dari mulai sejarah Bank Danamon, jenis-jenis tabungan, penghimpunan dana, Dan contoh-contoh inovasinya. Oke, kami rasa penjelasan tentang Bank Danamon ini tentunya sudah cukup jelas. Bagaimana kalau kita cukupi saja sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.